Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimahabbatihi wa aw'ada man khalaqahu bi ghadabihi wa 'adabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat wal ma'na wallahu a'lam bil murad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Al-hadis wal ma'na wallahu a'lam bil murad. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah majlis ta'lim al-iman yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama nikmat keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan iman, Islam dan kesehatan ini akan senantiasa Allah limpahkan kepada kita sampai ajal menjelang kita masih diberikan kekuatan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam ai mabrunatan bita'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin masyaallah muslimin, ibu-ibu jamaah majlis taklim al-iman yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, masih ada yang puasa enggak? Ya, sudah beresan ya baru. Iya. Ada yang belum ngiriin. Ada yang enggak nandain di bulan ini. Ada yang belum puasa di bulan Rajab ini? Udah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang 1 hari, yang 2 hari, yang 3 hari, yang 10 hari. Saya mau tanya, ini tanggal berapa bulan Rajab? Alhamdulillah masih betah hidup di dunia, masih ingat tanggal soalnya. Allah, biasanya kan kita yang ingat itu hafal itu ya tanggalnya Januari Februari saja, Bapak Arab gajian. Jadi bulan
Muharram, Syafar, Maulud, Silih Maulud cuma di awal, akhir, Rajab, Rewah, puasa mah enggak ada yang hafal kadang-kadang. Kalau di sini mah enggak, insyaallah. Karena ini itu bulan apa, Bu? Bulan Rajab. Yuk mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Coba sopan kan? Silakan. Apa ujungnya malah ketawa? Allah gaib jauh nonton. Sebetulnya sudah pada apa? Cuma kalau bareng-bareng mau kagok tak gitu ya. Iya. Mau kenceng-kenceng takut diaran-arani juga. Mau pelan mulutnya buka. Ya ada yang kayak gitu doang itu di pojok itu. Allah gaib. Sebetulnya pengajiannya sudah itu cukup itu saja juga sudah. Ya kan kita tahu selama bulan Rajab. Allahumma barik lana ya Allah berkahkanlah kami semua fi Rajab wa Sya'ban di bulan Rajab dan bulan Sya'ban yang akan datang. Wa ballighna dan sampaikan ya Allah kami semua ini Ramadan kepada bulan Ramadan. Beres itu tuh. Kenapa kita ingin sampai ke bulan Ramadan? Diumpamakan Rasulullah katakan Ar-Rajab syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Allah sangat cinta di bulan Rajab ini. Segala macam perbuatan yang kita lakukan kebaikan di hadapan Allah, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Nah, tadi saya ngomong. Nah, segala amal perbuatan pada bulan Rajab itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan dosa dan perbuatan maksiat kita pada bulan Rajab itu Allah akan lipat gandakan pula itu dosa dan kemaksiatannya. Itu makna. Yang benar sih Pak Ustaz Ujang benar tak begitu. Tidak percaya silakan buka Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36. Karena bulan Rajab adalah salah satu bulan yang disebut dengan bulan haram atau bulan haram. Apa artinya? Di bulan haram itu dilarang oleh Allah kita melaksanakan maksiat berlipat-lipat itu dosanya. Begitupun dengan amal baik, maka Allah akan lipat gandakan pula kebaikannya. Allah katakan dalam firman-Nya itu surat At-Taubah ayat yang ke-36. Inna 'iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilal musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafatan wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Yang sebelah kanan Allahnya semangat kayak yang di depan. Yang sebelah pojokannya bercanda ya. Jangan diambil aku ngajinya serius-serius mengantuk gitu. Masya Allah. Allah katakan tadi dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36.
Inna iddatas syuhur, sesungguhnya bilangan bulan itu indallah, di sisi Allah, isna asyara syahran fi kitabillah. Itu ada 12 bulan yang Allah catat dalam Islam. Minha arba'atun hurum. 4 di antara 12 bulan itu ada yang dinamakan dengan bulan haram atau bulan haram. Ada yang tahu nggak apa yang 4 itu? Yang tahu saya kasih gelas beserta air-airnya, silakan. Yo, ya, wajib. Alhamdulillah Ramadan katanya tuh. Nih kasih tahu, masih kurang lengkap sedikit Bu Haji. Yang dikatakan dengan bulan haram, kenapa sih dikatakan bulan haram itu? Di sana tadi dikatakan dilipat gandakan pahalanya. Bahkan kalau kita melaksanakan ibadah haji, wala rafasa, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Tidak boleh kita itu berkata kotor, berbuat tidak baik, bertengkar, saling berbantah-bantahan pada bulan haram. Kenapa demikian? Yang 4 bulan itu, yang pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempatnya bulan Rajab atau bulan Rajab. Itu adalah bulan haram. Menurut jumhur ulama dikatakan, malah dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dikatakan, semua amal perbuatan dilipat gandakan di bulan haram, yakni Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kok Ramadan tidak ya? Nanti dulu, Ramadan itu adalah sayyidus syuhur. Rajabnya bulan dari segala bulan adalah Ramadan. Dikatakan yang 4 bulan itu di sana. Sehingga dikatakan di bulan haji, siapa yang sudah pada pergi ke haji? Kan kalau hajinya kita di sana lagi melaksanakan ibadah haji selama di Mekah sana, dilarang kita bertengkar. Kalau kita bertengkar maka haji kita tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di sana berbantah-bantahan, ngomong kotor, ngomong kasar di sana kita, maka hajinya tidak sah. Kenapa demikian? Karena bulan haram salah satunya. Tadi bulan Zulhijjah masuk. Berarti kalau begitu di bulan haram ini dilarang kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Justru kita harus lebih mengedepankan perbuatan-perbuatan baik di dalam. Karena pahala dilipat gandakan, siksanya pun akan begitu oleh Allah, akan dilipat gandakan kalau kita melakukan di bulan haram. Begitupun di bulan Rajab. Lanjut Bu. Lanjut. Kenapa demikian? Rasul katakan dalam sebuah hadisnya tadi, Ar-Rajab syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Semua bulan yang memang bulan Allah. Tetapi bulan Rajab itu sangat-sangat dicintai oleh Allah, sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Sya'ban syahri, kata Rasulullah, dan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah, kecintaan Rasulullah. Lalu kemudian Ramadan syahri ummati, dan Ramadan adalah bulannya, bulan umatku. Apa artinya? Kalau kita masuk di 3 bulan yang ini, Rajab, Sya'ban, Ramadan, maka sampai akhir kepada Ramadan, kama waladathu ummuh. Kalau kita hidup sampai Ramadan, sampai Idul Fitri, kita berpuasa bulan Ramadan sampai, maka kama waladathu ummuh. Kita diumpamakan oleh Allah bagaikan orang atau anak bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Apa artinya? Suci dari dosa, diawali dari bulan Rajab ini. Kan berurutan, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Sehingga di bulan Rajab banyak mensyariatkan. Disyariatkan kita disunahkan
Ya, yang tidak mensunahkan ya silakan. Ada Bu tetangga di sana di wilayah ibu kota apa itu puasa bulan Rajab? Kan tidak ada dasarnya. Segala macam dibilang. Puasa bagus enggak? Insya Allah bagus. Apalagi as-saumu li wa anna ajibihi kata Allah. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Kalau kita melaksanakan kebaikan pada bulan haram akan dilipat gandakan. Kalau puasa, masya Allah, maka ada hadis yang mengatakan, walaupun itu hadisnya hadis yang mauquf. Hadisnya dikatakan kalau manusia berpuasa di awal bulan Rajab, 1 hari di bulan Rajab, maka kifarat dosa dia selama 1 tahun. Kalau puasa 2 hari, maka dia akan dikifarati dosanya selama 2 tahun. Kalau 3 hari, maka dia akan puasanya itu dikifarati seumpama dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala selama 3 tahun. Makanya saya tanya, siapa yang puasanya dapat 20 hari di sini? Tidak ada, pengen ke surga puasanya sedikit doang. Komo yang belum nyirimin bayar, masya Allah, itu waktu bina-bina kelewatan. Ya, yang belum silakan besok masih ada waktu. Memang boleh gitu kan? Insya Allah, Allah sangat mencatat amal perbuatan kita mulai besok hari. Ya, kalau kita belum melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan Rajab, karena begitu banyak nilai pentingnya di bulan Rajab itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tanya, Mangga? Belum ya. Kita lanjutin. Ya. Ya itu tadi di bulan Rajab itu. Lalu pertanyaannya, kenapa bulan Rajab itu begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah begitu senang, begitu cinta manusia-manusia yang melaksanakan kebaikan di bulan Rajab. Saya mau tanya, di bulan Rajab ada kejadian apa? Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumhur ulama mengatakan bahwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah itu terjadinya adalah pada bulan Rajab. Itu pada bulan Rajab. Tepatnya menurut Jumhur itu pada tanggal 27 Rajab. Hari apa tuh kalau hitungan kita? Kamis besok. Yang belum nyirimin puasanya tuh hari Kamis besok silakan berpuasa. Tidak jadi persoalan. Udah hari Kamisnya, udah ditambah lagi dengan puasa Rajab, maka insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah pahala dari apa yang kita kerjakan pada bulan Rajab ini. Nah, berbicara tentang kejadian pada bulan Rajab ini, ada suatu peristiwa besar sebagai tonggak sejarah dalam Islam yang terjadi pada 14 abad yang lalu, yang dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dicantumkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Al-Quran yang berbicara tentang Isra Mi'raj. Al-Quran surat apa, ayat berapa, Bu? Katanya minggu depan mas saya mau males kalau giliran Pak Ustadz Ujang mau pengajiannya ditanya mulu. Tapi enggak Bu ya. Ini mananya juga dalam rangka sharing saja. Ya, ini mah biar ibunya jangan terkantuk-kantuk saja gitu tuh. Masya Allah, dikira aja lagi nyaksiin Pak Ujang ngomong, nggak taunya malah lagi nunutan dari belakang. Jangan sampai gitu tuh maksud saya mah. Itu ditanya juga, bukan uji kemampuan. Uji kemampuan saya yakin sudah pada tahu. Cuma kalau di sini mah isin saja, nggak enak. Takut dibilang sok pinter saya kalau jawab mah kayak gitu. Ini mah tidak nanya juga, bukan ujian Bu ya. Maksud saya. Nah, Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah itu tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-1 dikatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Tuh ayatnya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu dicatat oleh Allah dan itu kejadiannya kepada bulan Rajab. Menurut jumhur ulama pada tanggal 27 Rajab. Ibu yakin nggak Isra Mi'raj itu terjadi? Yakin kan Bu ya? Kalau kita tidak yakin berarti kita sudah merupakan keluar dari Islam. Karena Isra Mi'raj itu sangat dicantumkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Dijelaskan di sana. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan seorang hambanya. Makanya bahasanya juga memperjalankan. Ya, orang-orang kafir kan banyak yang tidak percaya. Masa iya sih dalam semalam Rasulullah jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu kemudian naik ke langit? Memang tidak ke hati sama akal yang cetek, tidak ke hati. Ya, kecuali bagi orang-orang yang punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bahasanya juga Maha Suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya. Rasulullah tidak jalan sendiri. Sekarang jam berapa? 4:30. Ya. Sekarang jam 5. Ya. Maksud saya begini. Kalau 5 menit yang akan datang kita pengennya jam 12 bisa enggak? Bisa kalau kita yang muter bukan berjalan sendiri itu jangan. Iya kan? Kalau ada yang memutar Rasulullah itu diperjalankan, siapa yang memperjalankannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan jalan sendiri. Ibu-ibu misalkan nggak dengar cerita di antara semut dengan semut. Semut-semut yang satu cerita kepada semut yang lain. Saya tadi jam 12 habis dari Jakarta. Saya sekarang sudah nyampe nih jam 4 ke Cilegon. Kata semut satu ke semut yang kedua. Semut A ke semut B cerita. Percaya tidak? Masa sih semut bisa ke Jakarta cuma 4 jam misalkan. Sekarang sudah balik lagi. Iya kan? Secara akal, secara pertama kita tidak percaya. Tetapi si semut itu cerita, saya tuh tadi masuk di kantong manusia, jalan manusianya naik mobil, ke sana balik lagi. Oh begitu. Jadi ada yang memperjalankan. Begitupun dengan peristiwa Isra Mi'raj. Rasul bukan jalan sendiri, tetapi ada yang memperjalankan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas kehendak sendiri, tetapi Allah yang punya kuasa. Kalau Allah katakan kun, maka akan fayakun, akan jadi. Punya Allah kita. Apapun kalau Allah akan melakukan, tidak akan ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini sudah Isra Mi'raj. Belum, ini saja diawali dengan peringatan Isra-nya. Saya ngajinya tentang Isra saja lah, tidak apa-apa. Ya, Masya Allah. Peristiwa Isra itu, Bu. Ibu tahu nggak sebelum Rasulullah Isra Mi'raj ada peristiwa apa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Yang pertama, Bu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum mengalami Isra Mi'raj diperjalankan oleh Allah itu mengalami apa yang namanya kesedihan yang sangat mendalam. Sedih Rasulullah tahun itu, sehingga tahun itu dikatakan Amul Husni, tahun kesedihannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya Rasulullah itu kan memang manusia biasa. Nah Rasulullah sedang berdakwah, pamannya, siapa namanya pamannya? Abu Thalib meninggal dunia. Abu Thalib Islam tidak? Tidak. Ya belum Islam. Tapi panutuh Allah. Allah Maha Kuasa, apapun yang akan terjadi Allah punya kuasa.
meninggal dunia. Biasanya kafir Quraisy, kafir Makkah, selagi ada Abu Thalib, tidak ada yang berani macam-macam kepada Rasulullah karena takut dengan Abu Thalib. Sehingga pada saat itu Abu Thalib meninggal, orang-orang Quraisy, jangankan orang menengah ke atas, artinya apa? Pemimpin-pemimpinnya, Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya, setelah Rasulullah ditinggal oleh Abu Thalib, jangankan pemimpinnya, orang yang paling bawahnya pun berani menghina Rasulullah. Tetapi Rasul masih bisa ada tempat ngaruh, yakni istrinya Siti Khadijah. Tetapi 2 bulan setelah itu Abu Thalib meninggal, Siti Khadijah pun meninggal. Sehingga Rasulullah mengalami goncangan psikologi, kalau bahasa kita mah. Ya wajar, manusia biasa kan Rasulullah itu. Muhammadun basyarun laisa kal basyari. Pada ngalamu. Muhammadun basyarun, Muhammad itu memang basyarun, manusia biasa. Laisa kal basyari, tetapi tidak sama dengan kita. Kalau kesedihan punya Rasulullah, hawa nafsu punya Rasulullah, tetapi laisa kal basari. Apa bedanya? Kalau Rasulullah tatkala lahir, Rasul tatkala lahir di rumahnya itu banyak cahaya gemerlapan, cahaya malaikat. Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Raden Abdullah ibu Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun gajah. Siti Aminah min saur waktos babarna kacatur ninggal cahaya meuni ngempur di bumi burung mancur. Babar taya kokotoran orok lir kengeng nyepitan soca kengeng nyipatan serta harus sesengitan. Ngerti enggak? Coba sabodoh kan mau ngerti mau enggak? Ngerti dikit-dikit banyak. Masya Allah. Itu dikatakan itu. Siti Aminah itu siapa? Ibunya Rasulullah bin Saul menceritakan kepada umat, kepada manusia. Ya, waktu Rasulullah lahir di rumahnya itu terang dengan cahaya gemerlapan, penuh malaikat menyaksikan. Babar kayak kotoran Rasul lahir, nggak ada kotoran seperti kita. Bersih Rasulullah mah, bayinya umpamanya hasil nyipatin matanya juga. Ngedandani, sudah dapat nyunah. Itu dikatakan Rasulullah, bukan kita. Makanya Rasulullah itu basyarun, manusia, laisa kal basyari, tetapi tidak sama dengan kita. Rasulullah itu maknanya ke arah sana. Ya, waktu babana kaca ninggal cahaya meuni ngempur di bumi urung mancur. Babar kaya kokotoran orok lir kengeng nyepitan soca lir kengeng nyipatan sarta harun sesengitan. Medal Nabi akhir zaman pirang-pirang keanehan sesembahan bangsa setan kafir pada karuksakan. Ingat pada saat Rasulullah lahir semua berhala-berhala kan pada hancur. Abrohah mau datang saja mau nyerang hancur. Hancurnya pakai apa? Pakai burung ternyata. Zaman Rasulullah, karena itulah berkahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa kal basari. Jadi intinya Isra Mi'raj itu Rasulullah mengalami kesedihan sebelum berangkatnya itu. Sehingga kalau menurut hemat kita, bahasa kita, Allah memberikan penghargaan atas kesabaran Rasul. Allah memberikan perhatian atas kesedihan Rasul. Yuk Rasulullah dijalan-jalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmahnya bagi kita? Ya kalau kita sedang sedih, jangan terlalu terhanyut dengan kesedihan. Cari aspek yang lain, hikmah dari kesedihan yang kita alami. Ya kan?
Ini mah sedih lah ujungnya, ngantem bae sedih. Wong mandangnya satu aspek doang. Lihat dari sebelah sini, lihat dari sebelah sini, ambil hikmahnya. Di sana, yakinkan di situ bakal ada pemecahan masalahnya. Begitupun Rasulullah merasa sedih, maka turunlah malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperjalankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan dengan Isra Mi'raj. Lanjut. Tengkang jam pinten lanjut ini. Jam 5 mungkin. Allah karim. Di sana. Sehingga Rasulullah itu melaksanakan Isra Mi'raj. Kalau kita tidak percaya akan terjadinya Isra Mi'raj, maka kita sudah termasuk bagian orang-orang yang murtad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa Isra Mi'raj itu terjadi. Dalam hati tidak boleh ada keraguan. Dalam nadom dikatakan, wa qabla hijratin nabiyyil isra min makatin lailan likudsin yudra wa ba'da isra'in urujun li sama hatta ra'a nabiyya rabban kalaman min ghairi kaifin wa intisarin wa tarab alaihi hamsin ba'da hamsuna farad. Oh, itu landasannya, itu diceritakan dalam kitab Qamit Tughyan atau Suqul Iman. Wa qabla hijratin Nabiyyil Isra, sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabiyyil Isra, Nabi mengadakan Isra min Makkatin lailan liqudsin yudra, dari Mekah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di tengah malam. Itu adalah yang namanya Isra. Isra itu menurut bahasa perjalanan malam-malam. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu jalan malam-malam itu menurut bahasa Isra. Tetapi kalau punya kolam ikan, malam-malam kolamnya ikannya habis, itu berarti dimakan sero kalau itu mah. Tahu sero? Tahu kan? Nah, makanya itu hati-hati malam-malam biasanya. Isra menurut istilah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu adalah Isra. Adapun Mi'rajnya adalah naiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa ke langit sampai langit ke-7 sampai ke Sidratil Muntaha. Di mana Pak Ustadz yang namanya Sidratil Muntaha itu? Tekankan dalam hati Sidratil Muntaha. Titik. Jangan bagaimana karena Allah katakan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Kita tidak usah berpikir tentang Allah dan Sidratul Muntaha di mana. Yang harus kita pikirkan adalah tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin bertemu dengan Allah, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan, beramal solehlah kita, maka insya Allah kita akan ketemu dengan Allah langsung, secara langsung bertemu dengan Allah. Tidak percaya, silakan duluan. Nanti info ke saya. Itu dikatakan. Wa ba'da Isra'il urujun lis-sama. Setelah Rasulullah mengadakan Isra, yakni perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, urujun lis-sama. Rasul naik ke langit. Naiknya dengan siapa? Pakai apa? Pakai buruk. Awas, buruknya bukan ibu-ibu pakai rok. Tapi buruknya adalah buruk hewan surga. Dari 70.000 buruk yang ada di surga, ada satu yang paling kurus. Itu buruknya itu. Pas malaikat Jibril ngambil ke surganya itu. Yang lain mah gemuk-gemuk. Memang sudah tahu bahwa akan ada terjadinya Isra Mi'raj membawa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, si buruk yang paling kurus ini saking cintanya kepada Rasulullah, berpuluh-puluh tahun sampai lupa makan dan minum ini si buruk karena ingin bertemu Rasulullah, ingin dipakai oleh Rasulullah, sehingga malaikat Jibril ke sana mengambilnya. Tetapi begitu kurusnya, setelah ketemu Rasulullah langsung
Buruk itu sehat walafiat, artinya bisa badannya langsung besar, semangatnya langsung tumbuh. Inilah mukjizat yang ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da Israil urujun lis-sama. Rasul naik ke langit bersama malaikat Jibril. Hatta ra'a nabiyya rabban kallama. Sehingga Rasul melihat langsung secara nyata Allah Subhanahu wa taala berkalam, berfirman min ghairi kaifin wa ihtisarin wa taruk, tanpa ada penghalang antara Allah dan Rasulullah. Alaihi hamsin, sehingga Allah memberikan perintah hamsin ba'da hamsuna farad, yakni salat 5 waktu setelah 50 waktu. Jadi sholat yang sekarang kita laksanakan itu tadinya tugas pertama yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah itu adalah 50 waktu. Masya Allah, bisa kebayang kalau itu kejadian. Tetapi pas Rasulullah mau turun lagi ke bumi, ketemu dengan Nabiullah Ibrahim, ketemu dengan Nabiullah Isa, dengan Nabi Musa. Pokoknya setiap lapis langit itu ketemu. Sehingga Rasul diingatkan oleh Nabi Ibrahim, ya Muhammad, jangankan umat kamu yang pecekrek letik. Apa pecekrek letik? Kecil-kecil, paling tinggi nggak ada yang 2,5 meter Pak. Ya, Masya Allah, boro-boro umat kamu, umat saya aja yang tinggi besar 50 waktu tidak bakal bisa dilaksanakan. Kembali lagi kepada Allah Muhammad. Balik lagi Rasulullah kepada Allah, ke Sidratil Muntaha. Ya Allah, ya Rabb, doa. Akhirnya apa? Dikurangi 5. Balik lagi, ketemu lagi. Berapa ya Muhammad? Dikurangi 5, cuma 45 waktu. Wah, bakal kuat. Balik lagi. Sampai berapa lagi kan? 9. Balikan. 9 pulang balik. 9 kali 5 berapa? 45. Ya, setiap kembali kepada Allah dikurangi 5 sampai 5 waktu lagi kembali ketemu dengan Nabi Ibrahim. Kalau 5 waktu insya Allah sana turun ke bumi. Akhirnya sholat yang diberikan itu khamsin ba'da khamsuna farad, 5 waktu setelah diberikan waktu 50 waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tanya, mangga katuran. Biasanya kalau mau nanya itu enaknya minum dulu ya Bu ya. Iya. Menurut jumhur ulama itu 50 waktu. Ya. Artinya bukan zuhur asar. Bukan. Tetapi ada lagi satu kaul ulama itu adalah 50 rakaat. Ya. Tetapi menurut jumhur kesepakatan ulama itu 50 waktu. Berarti kan ada subuhnya habis subuh. Berapa lagi, habis berapa lagi. Itu menurut kaul ulama yang paling jumhur. Jumhur itu adalah kebanyakan para ulama. Ya. Tuh mananya. Bisa kebayang ya Bu ya? Boro-boro Masya Allah sekarang kita mah cuma 5 juga kadang-kadang sholatnya subrat-sibrat baik. Apa katanya Pak Ustaz ngomongin subrat-sibrat? Itu tadi. Nah, lalu kemudian persoalan bagi kita, ketika Isra Mi'raj itu diperingati di mana-mana, tiap tahun diperingati, boleh tidak kita mengadakan Isra Mi'raj? Maka katuran tidak apa-apa. Ya, mau Isra Mi'raj mau apa silahkan saja. Yang dilarang itu mengadakannya secara berlebih-lebihan. Ya Bu ya, mau ngadain Isra Mi'raj misalkan sampai-sampai setiap kepala keluarga itu diwajibkan mengumpulkan dana 5 juta. Nah, ini sudah israf, sudah berlebih-lebihan. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Kalau mau mengadakan Isra Mi'raj, silahkan untuk meningkatkan giroh dan keimanan kita atas ajaran agama kita, tidak jadi persoalan. Lalu kemudian yang paling penting dari peristiwa Rajab dan Isra Mi'raj itu adalah kita sebagai umat Rasulullah
dapat mengambil ibrah, dapat mengambil pelajaran, dapat mengambil hikmah, dapat mengambil fadilah dari peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Apa hikmahnya? Yang pertama, menurut para ulama, hikmah yang pertama ketika ada Isra Mi'raj dan bulan Rajab itu, kita coba jadikan bulan Rajab dan Isra Mi'raj itu menjadi momentum, menjadi patokan pertama kita untuk melaksanakan tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas, apa tuh? Membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Kenapa demikian? Ingat, sebelum Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj, Rasulullah itu kan dibedah dulu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan malaikat Jibril dan siapa temannya? Ya. Dibedah dulu Rasulullah tuh. Hatinya dikeluarkan sebelum melaksanakan perjalanan itu. Bukan waktu wajib saja, tetapi ketika pas saat mau terjadinya proses Isra Mi'raj itu. Turun malaikat Jibril ke sana. Salah satu malaikat antara Israfil dan Ijrail itu turun. Menurut satu ulama ada Mikael, tapi yang jelas satu malaikat Jibril itu bernama Isa. Dibedah dulu Rasulullah, hatinya dikeluarkan lalu kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Sebelum proses terjadinya Isra Mi'raj itu. Kok bisa? Ya apa tujuannya? Maksudnya apa? Padahal Rasulullah kan maksum. Tidak mungkin Rasulullah mempunyai dosa pertaliannya dengan umat manusia paling kepada Allah. Rasul maksum dari dosa, bersih dari dosa. Tetapi ketika mau melaksanakan perbuatan baik yang Isra dan Mi'raj, maka dibersihkan dulu. Hikmah yang pertama bagi kita adalah ketika kita mengenal Isra Mi'raj, ketika kita masuk ke dalam bulan Rajab, mulai hati kita bersihkan. Akan melaksanakan perbuatan sesuatu itu, bersihkan hati kita. Karena qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh Allah sangat bahagia, kata Allah, orang yang mau untuk membersihkan hatinya. Apa maknanya? Kalau kita mau melaksanakan perbuatan baik, perbaiki niat kita. Bu, betul tidak Bu? Betul apa betul? Kalau kita mau melaksanakan perbuatan baik, maka yang pertama tazkiyatun nafs, bersihkan dulu hati kita melalui husnun niat, perbagus niat kita. Mau sholat, perbaiki niat kita. Mau sedekah, perbaiki niat kita. Mau ke haji, perbaiki niat kita. Karena apapun juga tergantung niatnya. Di situ maknanya, hikmah yang bisa kita ambil. Kenapa Rasulullah padahal maksum, tetapi Rasulullah mau di Isra dan di Mi'rajkan, beliau dicuci dulu. Maknanya kesana hikmah yang bisa kita ambil. Kalau kita mau melaksanakan perbuatan baik, maka hikmah yang pertama, bersihkan hati kita. Jangan dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang tidak menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang pertama. Yang kedua, ketika datang Isra Mi'raj, ketika kita peringati Isra Mi'raj, ketika bulan Rajab itu datang, maka ingat, Isra Mi'raj itu terjadinya dari mana ke mana pertamanya? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal. Ternyata perbuatan Rasulullah dimulai dari masjid menuju masjid. Apa artinya? Kalau kita ingin selamat hidup, kalau kita ingin baik hidup, awali kehidupan kita itu dari masjid. Saya rasa Liman ini masjidnya Allah Karim sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Oh kan? Masya, ini kalau diperkirakan kan menelan dana masih barang 500 jutaan lagi banyak. Lebih berapa?
Sampai finishing berapa Bu? 3M. Kalau kepala keluarga satu RW di sini ada berapa kepala keluarga? Ya kan? Susah kan? Tuh. Kalau ngelihatnya secara pribadi mah susah. Tapi kalau ngelihatnya secara bersama-sama, bagaimana caranya? Misalkan panggil kiai yang besar. Ya kan? Acara Isra Mi'rajnya. Isra Mi'raj besar. Lalu kemudian di situ dipasang, dibukakan untuk memberikan sedekah. 1 orang 1 juta misalkan, ada yang hadir itu 1.000 orang. Insya Allah itu akan tertutup. Kata Tuhan, waduh, ya kan? Ingat Bu, man bana masjidan, banallahu ta'ala baitan fil jannah. Barang siapa orang yang mau untuk membangun masjid, maka Allah akan membangunkan kepadanya, dibangunkan untuknya nanti rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu Bu. Karena ingat, peristiwa Isra Mi'raj itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ternyata dari masjid ke masjid. Masya Allah. Berarti tonggak yang kedua, hikmah yang kedua, kalau kita ingin hidup damai dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, masjid jadi acuan pertamanya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang tidak akan mendapatkan naungan, tetapi 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hadapan Allah tatkala tidak ada naungan nanti di yaumil qiyamah. Siapa? Di antara manusia tersebut adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Manusia-manusia yang senantiasa terpaut hatinya dengan masjid. Maka nanti di yaumil mahsyar akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini Isra Mi'raj itu ternyata dimulai dari masjid ke masjid. Hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga dari peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau sampai kepada bulan Rajab, maka jadikan bulan Rajab sebagai momentum untuk memperbaiki sholat kita. Kalau Rasulullah ingat Bu, sholat itu diperintahkannya langsung, kan tadi Rasulullah dipanggil ke sana. Rasulullah Mi'raj, bisa nggak kita Mi'raj kepada Allah? Insya Allah, yaitu melalui perantaraan sholat. Karena Allah katakan melalui Rasulnya, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'raj atau tangganya orang-orang mukmin menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi persoalan lagi bagi kita, apakah sholat kita sudah masuk ke dalam kategori mi'rajul mu'minin? Belum. Pesimis amat kalau sini. Ya, insya Allah. Yang penting syarat dan rukunnya sudah tercapai. Tapi jangan salah, Allah ancam di dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir. Ini lagi ada lagi dalam Al-Quran. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'raj atau tangga yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Kita sudah melaksanakan, insya Allah kita masuk dalam kategori itu. Tetapi persoalannya dalam Al-Quran Allah katakan, fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Allah, Muhammad Rasulullah. Di sana dikatakan lagi, fi jannati yatasaalun, nanti di surga itu akan saling bertanya-tanya. Anil mujrimin, antara orang-orang yang berdosa. Dia diomongin, kita lagi di surga nih. Kita berbicara tentang orang-orang yang berdosa yang lagi disiksa oleh Allah. Masalahkakum fi syaqor, apa yang menimbulkan kamu disiksa di dalam neraka syaqor? Syaqor itu adalah
la tubqi wa la tadar. Sebuah neraka yang kalau membakar tubuh kita itu akan hangus tak bersisa. Lanjut boten Bu. Pirang menit balik. Hah? 5 menit balik. Ini jam pinten. Masya Allah. Wenten sing jawab 1 jam hari juga. Tunggu. Masyarakat bisa qalu lam nakum minal musallin, karena kami tidak termasuk kepada golongan orang-orang yang melaksanakan sholat. Padahal as-sholatu imaduddin wa man tarakaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat maka dia sama dengan mendirikan agama. Bagi siapa yang meninggalkan sholat maka sama dia dengan merontokkan agama. Awwalu ma yuhasabu indallah as-sholat. Idza saluha sya'iru amali wa idza fasada sya'iru amali. Itu sangat jelas. Maka dikatakan kita kalau ingin mengambil hikmah dari bulan Rajab dan memetik hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj, maka jadikan sholat kita sebagai sholat yang mi'rajul mu'minin illallah. Tangga kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata dalam Al-Quran dikatakan banyak orang yang sholat tetapi masuk dalam kategori tidak melaksanakan sholat. Jangan-jangan kita ini, ya Bu, bukan orang kafir, bukan yang akan masuk ke dalam neraka sakor yang diancam dalam surat Al-Mudaththir itu, bukan. Yang pertama mungkin orang kafir sudah tidak masuk hitungan. Yang kedua orang Islam yang sengaja meninggalkan sholat. Kalau kita, anak kita, suami kita, tetangga kita di bulan-bulan kemarin tidak melaksanakan sholat atau bahkan banyak yang ketinggalan, maka di bulan Rajab ini ya perbaiki di bulan Rajab ini jadikan momentum. Suami nggak ke masjid suruh ke masjid. Suami subuh-subuh ngerengkol baik suruh ke masjid. Anak-anak tidak mau ke masjid suruh ke masjid. Anak-anak banyak yang ketinggal sholat di bulan yang lalu. Maka di bulan Rajab ini jadikan momentum awal oleh kita untuk memperbaiki sholat-sholat kita. Khawatir masuk dalam kategori lam naku minal musallin. Karena Rasul katakan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat satu waktu saja dengan disengaja, faqad kafara jiharon, maka itu sudah jelas di hadapan Allah kafir secara nyata. Kalau kita membiarkan anak-anak kita membiarkan tetangga kita tidak melaksanakan sholat, padahal dia orang Islam, maka kita termasuk pada golongan orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Suamine sibuk bae megawe sholat kubure ketinggalan, asare lagi di jalan, maghribe kecapean, isane subuhe lah kapan orang sholat juga? Masya Allah. Masya Allah. Lanjut kan? Hah? Kok kayaknya masih semangat ini? Udah jam berapa ini teh? Gitu ya. Tetapi saya titip bagi kita itu tadi. Yang penting kita harus jaga betul. Nah, orang kafir, orang Islam yang suka sengaja meninggalkan sholat, lalu bisa masuknya kategori kita nih yang suka melaksanakan sholat. Tetapi kita lalai di dalam menjalankan sholatnya. Ingat dalam Al-Quran apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Padahal situ sangat jelas itu dikatakan. Lalai kita, sahun kita pun. Masya Allah. Ya. Lalai kita, jangan-jangan kita ini termasuk kepada golongan orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Rajaban mah rajaban,
Isra Mi'rajnya tiap tahun kita laksanakan, malah gede-gedean, tetapi sholatnya tidak dipelihara, mel'un, melaknat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hasil utama bulan Isra Mi'raj atau pelaksanaan Isra Mi'raj adalah pelaksanaan sholat 5 waktu. Kalau kita tidak pelihara itu, na'udzubillah, maka adab Allah akan ditimpakan kepada kita. Buat apa ngaji tiap bulan? Buat apa kita ngaji tiap minggu? Kalau anak-anak kita tidak mengerjakan sholat, kita tidak suruh, kita tidak perintahkan, maka berdosa kita hukumnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melaksanakan Isra Mi'raj, pelihara sholat kita, Bu. Pelihara sholat kita. Momentumnya sekarang nih, bulan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj peningkatan amal, Sya'ban peningkatan amal, Ramadan tapi ditingkatkan, maka Ramadan berakhir karena waladat ummuh. Kita seumpama orang-orang yang baru dilahirkan oleh ibu-ibu kita, menjadi orang-orang yang suci dari dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah banyak yang duduknya esak. Kemudian ada lagi yang ngeliatin ke sono mulu, ada yang ngeliatinnya ke jam mulu. Ini mah kalau air mandi gelas tumpah, percuma dilanjutkan juga. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetapi satu terakhir barangkali, yuk mari kita perbaiki sholat kita, terutama di momentum bulan Rajab ini. Baik, kita tidak boleh melalaikan sholat kita, terutama lalai ketika kita mau melaksanakan sholat. Kita pelihara waktunya, terutama untuk ibu-ibu. Lalu kemudian kita pelihara bacaannya, bacaan ketika kita melaksanakan sholat, bacaan Qur'annya kita pelihara, agar sholat kita tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Lalu kemudian kita pun tidak boleh lalai ketika setelah melaksanakan sholat. Apa artinya? Karena Rasul dikatakan di sana, tidak akan diterima sholat seseorang, la tanhabu sholatahu anil fahsya'i wal munkar. Tidak akan diterima sholat seseorang di hadapan Allah kalau sholatnya tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat masolat korupsi jalan, sholat masolat barang orang diambil dengan tidak baik, sholat masolat dolim terhadap tetangga, sholat masolat dolim terhadap anak-anak yatim, sholat masolat masjid nggak beres nggak mau nyumbang, maka insya Allah sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diterima oleh Allah sholat yang kita laksanakan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barangkali itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata dan barang kalimat yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Benarnya apa yang saya ungkapkan itu adalah murni hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah dari guru-guru saya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salahnya apa yang saya ucapkan itu murni dari mulut saya dan dari setan laknatullah. Mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya. Nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tujina biha min jami'il ahwal wal afat wa tahdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarhamuna biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma tub bina fi taysyirin kulli 'asir fa inna taysyira kulli 'asirin 'alaika yasir wa as'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين